Perkenalkan, saya Indah Saptorini, Project Koordinator untuk Industri All Union Building Project. Atas nama Industri All, kami mengucapkan selamat datang di pelatihan Stop Precarious Work, pelatihan tentang sistem kerja precarious, ya. Kita sebut precarious itu kayak mangkrak asumsi. Kita mulai aja, Mbak Asri silakan mewakili. Mbak Asri adalah ketua tim PW ya, dan mewakili Industri All Indonesia. Silakan Mbak. Selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Hidup buruh. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada Industri All yang tiada henti mensupport buruh Indonesia untuk memperjuangkan haknya di perusahaan. Mungkin dari teman-teman kita di saya, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Sri Rezeki dan dipercaya teman-teman untuk menjadi tim koordinator untuk bisa bekerja sama dengan Industri All. Bagaimana kita mengkampanyekan hidup layak dan pekerjaan layak. Kalau di sini kita familiar dengan sebutan Stop Precarious Work Training, pelatihan bagaimana kita menghentikan pekerjaan-pekerjaan rentan. Saya ucapkan selamat bertraining, semoga training hari ini dan besok diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada halangan, kemudian kita semua diberikan kesehatan, terhindar dari virus-virus yang tidak kita inginkan. Untuk itu saya buka pelatihan Stop Precarious Work Training di Grand Alia Perapatan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Stop Precarious Work Training dimulai. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan di tempat kerjanya, di pengurusannya dan lain sebagainya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galangan kapal, pembuatan kapal, sampai kapal-kapal yang rusak pun itu kan ada namanya besi-besi bekasnya juga afiliasi kita tuh, maksudnya sektor kita. Kemudian juga di sektor elektrik, elektronik, tekstil, kulit, garment, sepatu dan lain. Jadi ada 14 sektor industri yang kita punya di Sulawesi Selatan. Dan selama ini Mas Fadli mengorganisir teman-teman yang bekerja di outsourcingnya PLN. Ya, jadi nanti kita bisa berbagi informasi kalau di PLN itu. Mengalami bersama khususnya kami pekerja gaya atau outsourcing ini seperti yang kemarin pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan dari Industri All, itu kita harapkan supaya bisa diimplementasikan sama teman-teman. Kemudian perkenalkan, nama saya Syarif Hidayat. Di sini saya menjadi ketua Kepkes Indonesia. Kepkes Indonesia yaitu gerakan Pemudi Kikes Indonesia. Gerakan Pemudi Kikes. Siapa yang di organisasi anggotanya siapa aja? Banyak Bu. Jadi gerakan Pemudi Kikes tersebut menceritakan nasib-nasib pengemudi yang ada di Indonesia. Bahwa pengemudi yang ada di Indonesia ini sangat rentan sekali terhadap pemutusan hubungan kerja. Di sini kami akan sedikit menceritakan perjalanan untuk berdirinya Kikes KSBSI, dan di situ bertemu langsung kepada ketum dari Kikes tersebut, yaitu Bapak Vincent Purba SH. Di situ kawan-kawan diberi arahan semua sehingga bisa mengadvokasi permasalahan-permasalahan yang ada di jalanan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini kita bisa mendapatkan dan merekrut dari Solo. Hasil-hasil dari kami itu bisa membuka korwil-korwil, yaitu sampai 6 korwil dari Jakarta, Solo, Semarang, Pemalang dan Klaten.
Dari semua total tersebut, hasil maksimal dari anggota tersebut yaitu 696, dan alhamdulillah sekali dari 696 itu bisa masuk ke serikat buruh yaitu total 292. Jadi di sini untuk kawan-kawan agar mengetahui bahwa sebenarnya supir juga punya hak, supir juga bisa mengambil hak-haknya di perusahaan tersebut. Ya Pak Syarif, sebenarnya pertanyaan saya berarti ini gap cash ini tadi ada 696 anggota Kendaraan roda 4. kendaraan roda 4 ya, jadi semua yang driver kendaraan roda 4 bisa dari berbagai perusahaan bisa masuk Bisa gap masuk cash ini. semua. Oke, tadi kendalanya karena banyak yang kemudian ketika terjadi kecelakaan bukannya dibantu malah disuruh ganti rugi gitu ya. Ganti rugi bahkan untuk PHK. Ya, bahkan di PHK gitu ya. Baik ya. Oke. Bisa. Oke, sekarang mungkin kita bisa mulai diskusi ya, kawan-kawan bisa tanya langsung ke Mas Fadli atau Mas Didi gitu ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Pak Riono dari PUK SPKF CAP Nippon Paint Purwakarta. CAP SPSI ya. Iya. Pertanyaannya ke Bung Sarip ya. Apakah yang tadi disampaikan itu adalah mengkoordinir driver-driver itu dari driver perusahaan atau driver umum? Perusahaan atau umum driver yang Keseluruhan yang penting pengemudi dikarenakan kan kita itu dari pergerakan pengemudi gigas, di mana pengemudi yang ada di Indonesia, seluruh Indonesia kita akan satukan. Karena apa? Ranah dari seorang pengemudi rentan sekali dan orangnya agak sedikit untuk pengaturan ranah serikat buruh itu lemah. Ya, jadi di sini kita untuk merekrut semua pengemudi yang ada di Indonesia dan diajarkan untuk mengetahui apa arti serikat buruh. Ya, dari Kepres sendiri udah mempunyai PK 60 PK. 60 PK hanya seTanjung Priok, belum dari Korwil Solo, belum dari Semarang, Klaten, Pemalang, Kuningan, dan Banjarnegara. 60 PT Muninar segala macam yang ada di wilayah utara kita rekrut semua, karena di dalam perusahaan tersebut masih banyak orang-orang yang minimnya tentang ranah serikat buruh. Ya, hak-haknya itu akan diperjuangkan gitu ya. Diperjuangkan dan kita oke, siap, terima kasih. Bapak satu lagi, nanti boleh tugasnya. Pengalaman ada kecelakaan. Nah itu sering kali ketika terjadi kecelakaan itu dibebankan sama seperti travel, padahal dia cuma dapat golongan misalnya dari Jakarta ke Tasik cuma 200.000 misalnya kan, coba bawa mobil padahal semalaman. Tapi resikonya sangat berat. Saya kira dengan prekarius ini sangat masuk. Nah, pertanyaan tadi yang teknis pertama, bagaimana cara mendaftar dan menghubungi Pak Sarip, kemudian di tingkat saya bagaimana saya mengatasi kendala-kendala yang kayak gini gimana? Terima kasih. Oke, untuk ranah dari angkot tadi, apabila menginginkan kawan-kawan ingin bergabung atau orang sangat mudah, karena kita itu nggak mau bikin susah seorang pengemudi. Yang jelas pengemudi udah kesusahan, misalkan ingin merapat nggak mungkin kita dipersusah, yaitu hanya memfotokopi KTP, data diri, daftar segera. Itu di situ akan dikasih pengarahan yang ada di dalam ranah visi misi Kepres Indonesia. Jadi entah itu ranah travel, angkot, alhamdulillah untuk ranah travel kita udah megang berarti kurang lebih 134 travel. Ada 2 kota dan kita di sini juga kedatangan dari Sekjen Pemalang, ya supir travel sendiri. Beliau sengaja saya panggil biar ngerti
apa sih pelaksanaan Kepkes, langkah-langkahnya itu seperti apa. Untuk ranah travel itu tergantung dari perjanjian awal. Kalau si supir kan soalnya kan kita mau nuntut udah ke siapa, ranahnya tergantung dengan perjanjian awal. Itu si pengemudi dengan si punya barang mau los apa enggak, dalam artian los ini mobil ini dibawa yang dibutuhkan saya setoran. Kalaupun setoran udah bayar, udah soal bensin, biaya kecelakaan, kecuali rusak berat. Rusak berat kita 50-50. Nah, kalaupun ada kerusakan ringan, ya itu ditanggung yang bawa mobil, bukan si pemilik mobil, karena itu komitmen perjanjian dari awal. Tapi terkadang yang membuat perselisihan dari antara si pengemudi dengan si bos travel tersebut, kadang los bontos, nggak ada perjanjian, ini mobil kamu pakai, yang akhirnya di situ membuat miskomunikasi, gesekan antara si pengemudi dan yang punya barang. Bisa dimengerti? Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Doni Rusli dari Ekonomi KSPSI. Saya mau nanya ke Pak Sarip dari Kinkes. Pertanyaan saya, bagaimana cara merekrut anggota sopir atau pengemudi kan di luar perusahaan? Kedua, bagaimana cara penanganan masalah di lingkungannya, di lingkungan sopir itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siana Sukardi dari FSP Camp PT Mewah Indonesia, Welcome Mewah Indonesia. Saya akan bertanya kepada Bapak Sarip ya, yang pembentuk serikat pekerja driver. Jadi sebelum bertanya ini saya cerita dulu ya, karena saya sering keluar kota naik bus umum ya, pulang kampung ya. Jadi suatu ketika saya pernah ngobrol dengan driver sebuah bus umum yang PO-nya itu cukup besar dan jumlah busnya sangat banyak. Jadi di poolnya ini bisa melebihi dari terminal ya, ini di Jalur Selatan. Tetapi kesejahteraan daripada drivernya ini sangat kurang, karena yang dia dapatkan ini hanya semacam fee bila mana dia narik. Nah, jadi tidak mendapatkan upah bulanan, gitu kan. Dan juga bila mana terjadi kecelakaan, mereka bisa diberhentikan tanpa ada kompensasi apapun, gitu. Nah, pertanyaan saya ini mungkin sama ya pertanyaan sama teman-teman ini. Bagaimana mereka itu bisa mendapat perlindungan ataupun mendaftar dari menjadi anggota serikat driver? Apakah harus menghubungi satu persatu atau memang harus diadvokasi di perusahaan tersebut gitu ya? Karena memang kondisinya sangat memprihatinkan gitu. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya dari transportasi jadi sorotan ya. Hal yang menarik soalnya belum pernah ada nih. Mungkin gak jauh beda pertanyaannya, hampir mirip sama. Mungkin lebih ke dikarenakan ini temanya mengenai stop precarious work, mengenai standar kerja, penanganan mengenai hal itu. Nah, saya ingin tertarik kepada bagaimana tips and triknya gitu, dalam penanganan standar kerja untuk para driver tersebut, itu para anggotanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kawan-kawan, karena tadi ya cara penanganan seperti apa itu dari Kepkes ini kan kembali lagi ke BPJS Ketenagakerjaan Perisai. Untuk kecelakaan, untuk trouble di jalan itu tinggal di situ kan ada room tersendiri. Kawan-kawan tinggal kontak, kalau enggak langsung koordinasi ke pengurusan. Itu akan
mungkin waktu lamanya 15 menit akan ada koordinasi dari kawan-kawan lain, karena dari Kepkes Indonesia ini mencakup dari wilayah Aceh sampai ke Lombok. Jadi kita itu berputar di mana titik kawan-kawan misalkan trouble. Jadi di kilometer mana, di jalan apa, tinggal foto itu mobil, trouble-nya apa, insya Allah kita akan segera koordinasi ke kawan-kawan semua lintas Indonesia. Jadi untuk penanganan soal trouble, untuk segala macam kecelakaan apa gimana, kecelakaan kita masuknya ke ranah BPJS tenaga kerjaan perisai. Untuk trouble mobil di jalanan kita kontak kawan-kawan semua karena kita terhubung dengan lintas komunitas Indonesia. Untuk Bapak tadi yang dari Lomenik, pembahasan cara pengrekrutan, gimana cara kita menyampaikan agar kawan-kawan itu merasa adem. Terkadang ada suara lantang tapi di situ nggak enak didengar. Visi misi kita longgarkan. Jadi apa yang ada di dalam program tersebut kita jabarkan semua sehingga kawan-kawan tersebut mengerti. Oh iya, ikut komunitas Kepkes ini seperti ini. Di dalamnya ada BPJS-nya dan kita mempunyai LBH Kepkes Indonesia. Untuk Bapak tadi, untuk soal ketakutan ranah untuk masuk ke serikat buruh, di sini Kepkes menjembatani. Pelan-pelan kita masuk ranah komunitas dulu, jangan langsung ranah masuk ke serikat buruh. Dikarenakan yang udah kita pelajari, kiamat kurang 2 detik aja antara pengusaha dan serikat buruh tidak akan satu. Makanya dari jalan kita ada komunitas, masuk dulu di komunitasnya. Kita di belakang serikat buruh diam-diam menyelinap di dalam perusahaan tersebut. Mungkin jalannya seperti itu. Soalnya kalau kita terang-terangan langsung ngomong serikat buruh, yang jelas perusahaan menolak keras. Nah, dengan jalan seperti ini untuk anak driver, masuk dulu di komunitas. Komunitas setelah masuk, nah di situ pelan-pelan kita tarik satu nyampe 10, bisa dibikin pencatatan untuk kepengurusan. Itu jalan yang terbaik. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ketua Umum Kepkes KSBSI Bapak Pinson Purba Sarjana Hukum beserta Industri Hall yang sudah mengundang kami dari Kepkes Indonesia untuk menjadi narasumber di ranah transportasi. Semoga Kepkes dan Industri Hall semakin maju dan sukses selalu. Kepkes muda, beda, berbahaya, harga mati.